Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya. Kakak sangat mengharapkan sekali kedatangan kalian. Bagaimana kabar kalian? Apa semua baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Kalau begitu, agar kita lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kakak punya cara yang menarik untuk memperkenalkan diri. Disebut dengan rangkaian nama. Apa di antara kalian udah ada yang tahu tentang permainan ini? Belum. Jadi sini kakak jelaskan ya. Gini sistem permainannya itu, di sini kan kita sudah membentuk setengah lingkaran atau bisa juga dia satu lingkaran gitu kan. Misalnya itu nanti orang pertama akan menyebutkan nama sekolah sama jurusan gitu kan. Nanti itu akan dimulai dari kakak sendiri. Terus selanjutnya di orang kedua dia akan menyebutkan nama kakak, baru lanjutkan nama dia sendiri, nama sekolah sama jurusannya. Di orang ketiga dan seterusnya dia akan menyebutkan ulang nama kakak, nama orang yang kedua, begitu seterusnya ya. Sudah paham semua? Paham. Baiklah, dimulai dari kakak sendiri ya. Nama kakak Sastika Yolanda, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan bimbingan dan konseling. Dia Kak Sastika Yolanda dan saya sendiri Amanda, sekolah SMK Jakarta, jurusan bimbingan. Kak Sastika, Amanda, saya Julian Ningsi dari sekolah SMA Negeri 1 Torgamba, jurusan IPS. Kak Sastika, Amanda, Juli, dan saya Novita Sri Julianingsi, SMA Negeri 1 Torgamba, jurusan IPS. Kak Sastika Yolanda, Kak Manda, Kak Juli, Kak Novi, saya Kartika Desa Bina, sekolah Alia Budaya Cikampa, jurusan IPA. Kak Sastika Yolanda, Manda, Juli, Novi, Dea, dan saya sendiri dia sekolah SMA Negeri 1 Torgamba, SMA Negeri 1 Torgamba, jurusan IPS. Saya kira kalian sudah kenal masing-masing ya. Baiklah, selanjutnya dalam kegiatan ini, apabila nantinya di antara kalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh diangkat tangannya ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah di antara kalian itu udah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau ada yang sudah tahu apa sih itu bimbingan kelompok? Belum ya. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu. Ya kan? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, baik dari minat, bakat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, dan memberi saran, dan lainnya. Apa sampai di sini sudah paham? Paham. Saya rasa kalian sudah paham apa sih itu bimbingan kelompok gitu kan. Jadi di antara kalian, apa ada yang bisa menyebutkan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Ya, silakan. Tujuan bimbingan kelompok agar kita bisa bersikap terbuka dan bisa
mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada lagi. Saya Kak. Ya, silakan. Tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antara teman di dalam kelompok. Selanjutnya ada lagi. Saya Kak. Ya, silakan. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Ya, ada lagi. Saya Kak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungannya dengan kelompok. Ya, bagus. Sepertinya kalian sudah sangat paham ya tentang tujuan dari bimbingan kelompok itu. Tapi sedikit tambahan dari kakak bahwa tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di depan orang banyak, melatih siswa agar bisa mengambil sikap bertanggung jawab, mengambil keputusan dan mampu mengembangkan perasaan dan pikirannya. Nah, sekarang di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu yang pertama adalah masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok ini secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Yang selanjutnya itu mendengarkan dengan baik apabila ada anggota kelompok yang berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok yang lainnya itu memperhatikan. Yang selanjutnya itu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Dalam bimbingan kelompok ini topik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada topik bebas, yang kedua itu ada topik tugas. Di mana topik bebas itu adalah anggota kelompok yang memilih topiknya, sedangkan topik tugas itu pemimpin kelompok yang memilih topiknya, yaitu kakak sendiri gitu kan. Tapi dalam kesempatan ini kita akan membahas topik tugas. Jadi kakak sendiri yang menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini. Yang terakhir itu mengadakan evaluasi setelah kegiatan kelompok ini berakhir. Setelah kakak jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, apa kalian sudah paham? Sudah. Ya. Perlu kalian ketahui dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi, jika memang ada suatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan masalah pribadi kalian dan perlu dirahasiakan, maka masing-masing kelompok harus menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Selanjutnya, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kembali kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya. Di mana bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berinteraksi bebas, mengeluarkan pendapat, dan menanggapi serta memberi saran dan lain sebagainya. Dan tujuannya adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di depan orang banyak, melatih siswa agar bisa mengambil sikap, tanggung jawab, mengambil keputusan, dan mampu mengembangkan perasaan dan pikirannya. Sampai sini apa kalian sudah paham? Sudah. Nah, sekarang dalam kesempatan ini kakak telah memilih satu topik, yaitu topik tugas, di mana kakak yang memilih topiknya gitu kan. Yang kakak rasa itu cukup penting untuk kalian ketahui. Di mana topik yang akan kita bahas di sini adalah tentang kurangnya konsentrasi. Mengapa kita penting dalam berkonsentrasi?
Karena konsentrasi belajar sangat mempengaruhi keberhasilan dan prestasi belajar siswa. Kalian tahu nggak sih apa sih itu konsentrasi? Saya Kak, Ya silakan. menurut saya konsentrasi itu merupakan pemusatan pikiran. Selanjutnya ada lagi. Saya Kak, Ya silakan. konsentrasi merupakan proses yang mengubah waktu dan seluruhnya. Ada lagi. Saya Kak, Ya silakan. menurut saya konsentrasi itu merupakan pemusatan suatu objek. Ya. Semua jawaban kalian itu benar. Kesimpulannya di sini kakak dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi itu merupakan pemusatan suatu pikiran, proses mengubah waktu dan seluruhnya serta pemusatan suatu objek. Nah, selanjutnya menurut kalian apa sih ciri-ciri siswa yang berkonsentrasi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Kak, Ya, silakan. menurut saya ciri-cirinya selalu fokus pada apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya ada lagi? Saya Kak, Ya, silakan. menurut saya ciri-cirinya yaitu memperhatikan secara seksama. Apa ada lagi? Nggak ada ya? Baiklah, jika tidak ada, semua jawaban kalian itu bagus dan benar. Jadi kesimpulannya di sini, ciri-ciri siswa yang berkonsentrasi adalah fokus pada apa yang dijelaskan oleh guru dan selalu memperhatikan dengan seksama. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana sih ciri-ciri siswa yang tidak berkonsentrasi? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Kak, Ya, silakan. gelisah saat belajar. Ada lagi? Saya Kak, minat belajarnya itu kurang. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya Kak, Ya, fasih dalam kelas. selanjutnya ada lagi? Nggak ada? Tidak Kak. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjutkan lagi. Semua jawaban itu sudah benar. Jadi kesimpulannya di sini, ciri-ciri siswa yang kurang berkonsentrasi yaitu gelisah saat belajar, minat belajar yang kurang, dan fasih di dalam kelas. Lalu menurut kalian, apa sih penyebab siswa itu kurang berkonsentrasi saat belajar? Saya Kak, Ya, silakan. suasana kelas kurang nyaman. Ada lagi? Saya Kak, Ya, istirahat yang kurang. ada lagi? Saya Kak, Ya, kondisi kesehatannya kurang baik. ada lagi? Nggak ada ya? Baik, tidak ada. Jadi saya simpulkan bahwa penyebab kurangnya konsentrasi belajar yaitu suasana kelas yang kurang nyaman, istirahat yang kurang, dan kondisi kesehatan yang kurang baik. Lalu menurut kalian apa sih dampak dari kurangnya berkonsentrasi itu saat belajar? Saya Kak, Ya, silakan. hasil belajar kurang memuaskan. Selanjutnya ada lagi? Saya Kak, Ya, kurang memahami yang disampaikan guru. ada lagi? Nggak ada ya? Jawaban kalian benar. Jadi di sini disimpulkan bahwa dampak dari kurangnya berkonsentrasi saat belajar itu adalah hasil belajar yang kurang memuaskan dan kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Sepertinya kalian sudah mulai bosan. Di sini saya ada permainan yang membuat kalian itu ya lebih fresh lagi pikirannya gitu kan. Di sini nama permainannya itu adalah Bos Berkata, ya kan? Bos berkata, di sini saya akan jadi kalian melakukan apa yang saya ucapkan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan gitu. Kalau saya bilang pegang ini, itu yang kalian lakukan gitu ya kan. Kita mulai ya. Bos berkata, pegang hidung kalian. Bos berkata, pegang telinga kalian. Hidung kan. Bos berkata, pegang kepala kalian. Bos berkata, angkat tangan kalian. Bos berkata, pegang mata kalian. Baiklah, saya rasa konsentrasi kalian masih bagus gitu ya dalam berkonsentrasi. Selanjutnya kita melanjutkan kegiatan ini. Setelah mengetahui tentang pentingnya konsentrasi dalam belajar tadi, apa sih komitmen atau langkah apa yang bakalan kalian lakukan gitu? Ada yang ingin menyampaikan? Saya akan mengubah suasana belajar. Saya Kak, ya. Saya akan mengubah suasana belajar agar lebih nyaman. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya Kak, Ya. memperbaiki waktu luang. Ada lagi? Saya Kak, Ya. istirahat yang cukup. Ada lagi? Saya Kak, Ya. menjaga kesehatan. Ya.
Baiklah, kalian harus bisa membuat komitmen itu sendiri ya, berkenaan dengan tujuan yang ingin kalian capai dalam kegiatan menjaga konsentrasi dalam belajar kalian. Selanjutnya, kakak kira di sini kalian sudah cukup paham mengenai kurangnya konsentrasi dalam belajar ini. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya, kakak ingin mendengar apa sih pesan dan kesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan ini? Saya Kak, Ya, terima kasih Kak. Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya sudah mengerti dan paham pentingnya berkonsentrasi dalam belajar. selanjutnya ada lagi. Saya Kak, selama mengikuti kegiatan ini, saya lebih bisa menghargai waktu untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar agar tidak berdampak buruk bagi diri sendiri. Baiklah, kakak kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi. Perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Saya Kak, Ya, saya rasa apa yang kakak sampaikan sudah cukup jelas dan lengkap. Jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi. ya, Saya Kak, ya. benar Kak, tapi mungkin kalau kami mengalami kesulitan, apakah Kakak bersedia membantu kami? Ya, dengan senang hati saya akan membantu kalian. Baiklah, kalau begitu kakak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job.